Rory. He's my new friend. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Halo para coliters dimanapun kalian berada, selamat wayah kieu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Conjuring yang rilis pada tahun ting tahun sabaraha pokokan mah tonton nepi ka geus. Film ini banyak adegan-adegan yang sangat mengerewaskan sehingga para coliters harus mempersiapkan tempat untuk mengumpet, bisa di selangkangan pacar kalian, maksudnya di pundak pacar kalian. Lah bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. Siapkan tisu, siapkan jiwa raga kalian dan cerot. Sejak pada tahun 1960, seorang pasangan suami istri ini berprofesi sebagai paranormal atau bisa disebut juga tukang ngudak jurig, wewe gombel, dan lain-lain. Dia selalu berhasil dalam hal itu. Kemudian dia mengadakan seminar tentang mistis atau supranatural sehingga audiens tegang saat mendengarnya. Dan inilah The Conjuring. Diawali dengan seonggok mobil yang baru sampai ke depan rumahnya karena mereka baru pindah ke rumah barunya. Kemudian ada seorang kurir yang sedang mengantar kursi, kurir hiji-hijina deh. Kemudian ada seonggok anak dari bagian keluarga yang baru pindahan tersebut sedang bermain di dekat danau. Yang mana tempat ini tempat terjadinya atau awal mula terjadinya jurig itu gentayangan. Tetapi kali ini peran sebagai jurig tidak menampakkan diri di awal film karena dibayarnya juga murah. Saat malam anak-anak tengah bermain ucing sumput, tak sengaja salah satu anak masuk ke ruangan yang sangat gelap gulita atau menyeramkan. Kemudian si ayah rewas dan mencoba memeriksa apakah ada jurig, wewe gombel, kuntilanak, hapur, kutil, kurap, dan penyakit kulit lainnya. Dan tiba-tiba jurig tidak menampakkan diri karena belum dibayar. Karena loba hileud si ayah pun memutuskan untuk naik dan menaruh korek di tangga. Dan mereka heran melihat si anjing yang terus menggonggong dan tidak mau masuk ke rumah, dan si ayah pun tidak mau rudet dan dia memutuskan untuk melakukan Saat si mak tengah terbangun dari tidurnya, si mak dikagetkan dengan bincurangnya yang memar. Dan dari sinilah jurig jarian mulai mengganggu kehidupan keluarga tersebut. Si mak pun memutuskan untuk membangunkan anak-anaknya, dan salah satu anak dari si mak mengatakan bahwa di kamar mandi ada aroma bau bangkai. Tetapi si mak berpikir positif, mungkin itu sepatu si bapak yang lama tadi cuci. Dan yang terjadi kemudian, si anjing mereka telah tewas tanpa diketahui apa penyebabnya. Berpindah adegan ke rumah si paranormal, mengundang utusan dari gereja untuk memeriksakan barang-barang yang disimpan di gudang miliknya, apakah barang tersebut ada jurignya. Di mana barang-barang itu terdapat dari kasus yang dia tangani, namun mereka dapat perlakuan khusus, yaitu seonggok boneka Annabelle, sehingga itu menjadi titik perhatian mereka. Ketika anak yang tengah tertidur tiba-tiba ngagebeg. Kunaon yoy? Terlihat si ayah yang tengah tertidur tiba-tiba terbangun dikagetkan dengan suara TV yang menyala. Dia pun bertanya-tanya, itu perbuatan jurig apa tukang batagor? Tuh ingat tuh tanyakan we kamu Adelonok. Ketang, Mang Adelonok mah tukang odading yang rasanya anjing banget. Si ayah pun memutuskan untuk pergi ke lantai atas dan tiba-tiba Andrea, what are you doing out of bed? esok harinya si ayah melihat seonggok burung yang tewas tepat di samping rumahnya, dan entah apa penyebabnya, karena setahu si ayah lingkungan ini bebas dari tukang ngabedil manuk dan tukang merobagong.
Ketika keempat anaknya pergi ke sekolah dan si ayah pergi bekerja, di rumahnya tinggal Sima dan si bungsu. Si bungsu sendiri sedang bermain dengan teman imajinasinya. Stops. You see him in the mirror standing behind you. Boo, Mommy! Kemudian Sima dan si bungsu bermain ucing sumput. Lepas itu Sima mendapat giliran untuk mencari si bungsu. Sima pun mencari si bungsu ke setiap sudut hingga masuk ke kamar anak yang paling tua yang ada badaknya. Maksudnya yang ada lemari besarnya. Tiba-tiba, lemari terbuka sendiri. Ketika Sima menyuruh si bungsu menepuk tangan, si bungsu pun melakukannya. Namun saat dihampiri tidak ada si bungsu di sana, dan faktanya si bungsu sedang bersembunyi di tempat lain. Lantas, siapakah yang bertepuk tangan tadi? Ketua pramuka atau komandan pasukan jurig? Entahlah. Tibalah malam hari si ayah mendapat pekerjaan untuk dinas keluar kota selama 1 minggu, dan mau tidak mau Sima dan kelima anaknya harus ngejedog di imah tanpa adanya seorang laki-laki. Ketika anak ketiga yang tengah tertidur, tiba-tiba seperti ada yang menarik babajegnya. Kemudian dia pun melihat ke kolong kasur, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ada apakah gerangan? Dia pun melihat pintu kamar bergerak sendiri, dan ternyata dia melihat seonggok makhluk di balik kegelapan pintu tersebut. Dan dengan wajah ketakutan dia pun membangunkan si kakak, tetapi si kakak tidak melihat apa-apa. Dan si kakak pun menghampiri pintu tersebut. Tiba-tiba, I didn't want my family dead. agar tidak tegang adegan berpindah kepada seorang paranormal yang sedang menangani sebuah kasus pasangan yang sering mendengar suara aneh di atas rumah mereka, yang ternyata itu adalah sebuah papan yang akan berdecit ketika terdorong angin. Dengan hidup yang supranatural, si paranormal ini ternyata masih rasional dalam menangani kasus yang tidak cukup valid. Mereka tidak sejahat dukun di Indonesia, yang mana dukun tersebut mengarang cerita jika dia ingin sebuah uang, bahwa ada kuntilanak sedang joget TikTok dan dia pun melakukan ritual untuk mengusirnya. Berpindah adegan ke rumah keluarga yang loba jurig jarian, di mana Sima tiba-tiba terbangun dikagetkan dengan suara barang-barang yang pecah di rumah tersebut. Dan Sima memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dan ketika Simar sampai di anjing hese bangsat ngomong teh bagong. Kemudian Sima memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dan ketika Sima sampai di ruang bawah tanah, jurig jarian mulai nyungkrukeun Sima. Eta maksudna teh hese. Sima dikagetkan dengan bola yang menggorolong sendiri. Saat Sima melarikan diri, tiba-tiba lampu di ruang tersebut ngebeledug. Salah satu anak dari mereka ada yang tertidur sambil berjalan menuju lemari yang ada jurignya. Si ayah yang kebetulan pulang dari luar kota seketika lari menuju ke atas mendengar keributan tanpa tahu apa yang terjadi. Dan sampai saat ini kita bisa simpulkan bahwa di rumah tersebut ada jurignya. Berpindah adegan kepada si paranormal yang sedang melakukan seminar mengenai hal mistis atau bisa disebut juga supernatural. Sima pun hadir di acara tersebut. Saat seminar tersebut berakhir, Sima meminta si paranormal untuk memeriksa rumah Sima yang ada badaknya. Maksudnya yang ada jurignya. Mereka pun menyetujuinya. Saat si paranormal sampai ke rumah, Sima pun mengenalkan kepada anggota keluarganya, kemudian menjelaskan tentang semua gangguan yang terjadi, di mana kejadian tersebut banyak kejanggalan, di antaranya burung si ayah mati. Maksudnya si ayah menemukan burung yang mati tanpa tahu apa penyebabnya, kemudian bau busuk yang menyengat, dan jurig merangkak di lemari di kamar salah satu anak dari mereka.
Si paranormal pun memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar. Saat si paranormal tepat berdiri di tepi danau, betapa terkejutnya dia saat melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Hingga dapat disimpulkan bahwa ada kejadian di masa lalu yang mengerikan, sehingga di rumah tersebut dipenuhi oleh arwah penasaran. Kemudian si paranormal pun menyarankan kepada mereka untuk melakukan pengusiran jurig. Dan yang menjadi masalah, ritual pengusiran jurig boleh dilakukan dengan seizin dari gereja. Syarat dari gereja akan mengizinkan ritual pengusiran jurig jika ada bukti yang memperlihatkan bahwa benar-benar di rumah tersebut ada jurignya. Untuk itu si paranormal pun akan kembali ke rumah tersebut dengan membawa tim uka-uka beserta alat perekam untuk merekam keanehan di rumah tersebut. Sesampai di rumahnya, si paranormal dikejutkan saat mendengar rekaman hasil interview di rumah tersebut, di mana ada suara si Ade Londok yang suaranya anjing banget. Selanjutnya si paranormal dan tim uka-uka mulai mendeteksi kembali jurig di rumah tersebut. Tibalah siang hari, mereka pun sarapan dan situasi rumah pun cukup ramai karena banyak orang di sana. Dan saat si pasangan si paranormal sedang menjemur pakaian, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin berhembus kencang. Dan kain yang dijemur tersebut nampak membentuk seperti jurig dan terbang menuju kamar si emak. Sementara itu si emak yang tengah tertidur diteror oleh si jurig yang baru masuk ke kamar si emak. Tiba-tiba jurig ongkek. Sebel merinya jurig teh. Dan yang terjadi selanjutnya, si emak yang kerasukan jurig sedang memegang gunting bertujuan untuk menusuk anaknya. Dan si bungsu pun menghilang entah kemana. Si emak sendiri sedang dijogolan untuk dibawa ke mobil bertujuan untuk menemui pastor di gereja yang akan menanganinya. Kemudian si emak pun terlempar ke dalam basement hingga si paranormal memutuskan untuk melakukan pengusiran jurig di dalam tubuh si emak secara gentleman. Banyak untuknya anjing, jengkel aing. Nepi ka ngabudah sungut aing. I have to do it. The exorcism. What? I thought you said we need a... I'm gonna get the book. Saat ritual dimulai, seketika keadaan sekitar semakin mencekam. Dan salah satu anak di dalam mobil pun tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran burung si ayah. Maksudnya burung gagak yang berterbangan di sekitar rumah tersebut. Kok gitu anjing? Beberapa bait mantra diucapkan, tiba-tiba si emak terdiam. Dan betapa terkejutnya mereka saat si emak melawan hukum gravitasi dan mendarat di langit-langit rumah tersebut. Dan ketika si emak jatuh, seketika si paranormal pun menghampiri si emak dan menyuruh untuk eling dan menguatkan mental agar bisa lepas dari roh jahat yang merasukinya. Jengkel anjing. Di sisi lain, si bungsu pun akhirnya bisa ditemukan, yang ternyata dia ada di bawah kolong rumah tersebut. Hingga saat si emak melihatnya, dia langsung lompat antara dinding. Beruntung si paranormal berhasil mencegahnya dan langsung melanjutkan ritual tersebut. Hingga akhirnya jurig tersebut bisa dikalahkan. Defeat. Anjing da jurig jarian. Dan semua yang telah kita saksikan berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada keluarga mereka di masa lalu. Pesan untuk kalian, jangan banyak sare bisi keasupan jurig. Lapar anjing, lapar sungut hasem. Mana haus mana udud beak deh. Jatuh pangmalikeun anturan sangu kayak. Ending yang sangat menghasemkan, hasem sungut.